Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Anggindriani Widianingrum, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026, program studi informatika dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X95260300249. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Waskito kelas 11 dengan materi atau bab algoritmatik pemrograman, yaitu subbab tentang proses pemrograman dalam pemecahan masalah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu ingin meminta tolong kepada Farel untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, silakan Farel. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita berdoa kepada dari masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Farel. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini. Ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Oke, alhamdulillah hadir semuanya, berarti sehat semuanya. Selanjutnya berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, sudah ready, silakan dicek dulu kerapihan baju, dicek. Masih ada yang keluar tidak? Kalau masih ada yang keluar, dirapikan bajunya. Lalu dilihat samping kanan dan kiri ada sampahnya atau tidak. Kalau tidak ada, kalau ada, ambil, buang ke tempat sampah. Kalau nggak ada, berarti udah ready. Nggak ada ya? Oke. Kemudian Ibu ingatkan, karena kita di dalam lab komputer, artinya tidak boleh membawa makanan dan minuman. Kemudian untuk perangkatnya, komputernya akan digunakan nanti ketika ada instruksi dari Ibu. Bisa dimengerti ya? Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk fokus terlebih dahulu. Fokusnya adalah silahkan perhatikan di depan, di layar TV. Nah, ini Ibu mempunyai sebuah kata. Kalau dilihat, ini tulisannya apa? Tapi dalam tulisannya mempunyai warna apa? Oke. Nah, instruksinya adalah ketika Ibu menyampaikan go, artinya kalian harus berbicara melantangkan warna yang ada di tulisan ini. Ya, warna yang ada di tulisan ini. Tapi kalau Ibu bilang back, berarti kalian harus mengucapkan kata yang ada di tulisan ini. Paham? Oke. Kita simulasi dulu. Ini go. Instruksinya cukup sekali. Go berarti nanti Ibu next. Kalian menyebutkan ya. Kita ulangin lagi. Go. Oke. Back. Oke. Fokus ya. Stop. Kita ulangin lagi tapi kecepatannya enggak slow motion dong. Kita tambah kecepatannya. Ready? Ready. Go. Kuning, hijau, merah, biru, kuning, biru, hijau, merah, kuning, biru, merah, biru, kuning. Hey.
Bentar. Ini tadi apa? Biru. Ada yang bilang hijau. Berarti iya. Coba lagi. Satu kali lagi terakhir. Terakhir ya. Go. Merah, biru, kuning, biru, hijau, merah, kuning. Biru, merah, biru, kuning. Oke. Tepuk dulu buat kita semua. Gimana? Fokus ya? Fokus. Nggak apa-apa kalau sebelumnya tadi masih ada yang salah atau mengucapkannya masih ada yang berbeda. Artinya ini akan kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengecek atau memecahkan suatu masalah untuk proses pemrograman. Jadi kalau pada saat mengidentifikasi masalahnya tidak sesuai atau tidak tepat, maka artinya pada saat membuat sistem atau program itu juga akan tidak tepat. Sehingga kenapa kita harus fokus? Yaitu untuk memecahkan masalah agar pada saat membuat sistem itu juga tepat, bisa menghasilkan sesuatu. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas proses pemrograman, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah capaiannya, yaitu untuk menganalisis permasalahan kontekstual dan merancang solusi program sederhana secara logis melalui penyusunan problem statement serta identifikasi berupa input, proses, output, dan concern. Lalu tujuannya agar yang pertama, kita tepat untuk mengidentifikasi suatu masalah. Lalu kemudian setelah masalahnya sudah diketahui, baru kita susun problem statement-nya itu apa. Kemudian kita tentukan inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa, concern-nya apa. Kalau sudah diketahui, baru kita rancang solusi. Lalu yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi. Nah, ini yang akan kalian lakukan nanti setelah materi kilas Ibu sampaikan, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan nanti berdiskusi bersama kelompok yang sudah kita tentukan di minggu lalu. Oke ya? Selanjutnya, nah ini, bagaimana sebuah sistem bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah? Bagaimana? Betul, mempermudah pekerjaan. Bagaimana sebuah sistem bisa membantu menyelesaikan pekerjaan? Ya tentunya bisa mempermudah pekerjaan kita. Karena kita bisa memproses data untuk menghasilkan sesuatu yang kita minta gitu. Selanjutnya, apakah membuat program selalu dimulai dari coding? Ya, ada yang tidak. Betul, berarti ada yang concern, ada yang enggak. Kalau iya, jawabannya itu adalah bukan. Karena pada saat membuat program itu tidak dimulai dari coding, tetapi dimulai dari mengidentifikasi suatu masalah. Yang Ibu sebutkan di awal, masalah dulu, baru kemudian dilihat problem statement-nya apa, kemudian inputnya apa, proses apa, output apa, concern apa. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah proses pemrograman. Sebelumnya masih ingat minggu lalu kita pelajaran apa? Membahas mengenai apa? Membahas tentang apa? Ya, minggu lalu kita membahas mengenai algoritma dan proses pemrograman. Tetapi yang kita bahas kemarin adalah algoritma. Betul. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas algoritma, apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Ayo kita kilas balik pelajaran yang kemarin. Algoritma. Ayo algoritma.
Iya, betul. Betul sekali. Algoritma adalah langkah-langkah atau penyusunan suatu masalah. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas algoritma, susunan atau instruksi langkah-langkah pemecahan masalah, sekarang hari ini kita akan membahas prosesnya. Proses pemrograman untuk membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau sebuah software. Nah, itu tuh dimulai dari sini. Prosesnya yang pertama, menganalisis masalah. Kemudian mendesain solusi, kemudian diimplementasikan ke program. Nah, di sini mengimplementasikan program adalah bagian coding yang tadi. Baru kalau sudah coding, diuji programnya. Sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, balik lagi. Kalau misalkan ada mau tambahan fitur, tahu ya, tambahan fitur, kemudian mau ditambahin lagi ya, balik lagi ke sini lagi, analisis lagi, desain lagi, implementasi program lagi, diuji lagi. Begitu terus. Makanya kalau di Play Store, kalian lihat kan ya versi update. Nah, itu mereka melakukan seperti ini. Sudah launching, kemudian menambahkan fitur, prosesnya seperti ini. Gitu. Sekarang yang akan kita bahas adalah contoh dari pemesanan makanan online. Biasa ya, setiap hari pesan makanan online, biasa nggak? Biasa. Contoh yang dipesan setiap hari itu makanan apa? Bacoan. Oke, sering ini pesan lewat online ya? Ya. Tapi dari pemesanan online itu pernah nggak berpikir ini prosesnya gimana ya? Pernah nggak berpikir? Oke, caranya gimana? Cara memesan online, makanan online itu caranya gimana sih? Pilih dulu makanan mana yang mau Iya betul, pilih dulu makanan mana yang mau dibeli, lalu jumlah, lalu alamat, betul, betul. Nah, yang kalian sebutkan tadi adalah sudah termasuk dari pemecahan masalah. Ada input, ada output, ada concern, dan ada solusi desain. Nah, contoh kita adalah pemesanan masalah. Pemesanan makanan online. Tipe ya ngomongnya. Nah, ini adalah studi kasus yang akan kita bahas hari ini. Studi kasusnya adalah pemesanan makanan online. Nah, kemudian ngapain sih pemecahan masalahnya itu apa? Gimana caranya kita memecah masalah pemesanan makanan online? Caranya yang pertama adalah pahami dulu kasusnya. Kasusnya adalah apa tadi? Pemesanan makanan online. Nah, kemudian kita tentuin dulu. Masalah utama sudah terjawab, pemesanan makanan dilakukan secara cepat, mudah, dan teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Masalah utama sudah ketemu. Yang kedua, siapa penggunanya? Betul, pelanggan dan penjual. Karena pelanggan yang buka tokonya, kemudian kita pengguna adalah yang memesan makanan secara online. Betul. Kemudian kalau sudah tahu siapa penggunanya, selanjutnya mau ngapain sih? Mengapa sistem tersebut dibutuhkan? Buat apa sih gitu? Nah, kenapa sistem itu dibutuhkan? Biar praktis. Iya, betul. Biar proses pada saat pemesanan makanan itu lebih praktis, menghemat waktu, ya. Terus kemudian lebih apa lagi? Ya, efisien. Betul. Kalau studi kasusnya sudah dipahami, selanjutnya proses pemecahan masalah ada di problem statement. Problem statement itu apa? Ya kita jelasin lagi. Kita pahamkan lagi, problem statementnya adalah sesuatu yang kita perlukan untuk pelanggan, memudahkan pelanggan untuk pemesanan online agar proses pemesanan makanan secara online itu bisa cepat, efisien, dan mudah. Kemudian, kalau problem statementnya sudah ada,
Selanjutnya kita lanjut membahas mengenai analisis IPO atau analisis IPO plus concern. IPO ini adalah input, Proses output. good. Input, proses, output. Berarti kira-kira kalau orang mau beli makanan online, apa aja sih yang dibutuhin kira-kira? Nama menu, alamat, data biaya. Iya, betul semuanya. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Apabila orang atau pelanggan tidak menyebutkan atau tidak bisa menginput itu, nama makanan yang dipilih, terus kemudian jumlah, alamat, berarti kira-kira makanannya akan sampai ke orang yang pesan atau enggak? Nah, itu adalah mengapa kita harus mengidentifikasi masalah supaya solusi yang kita butuhkan itu juga tepat sesuai dengan masalahnya. Selanjutnya, setelah input, proses. Setelah kita dapat menginput nama, jumlah makanan, terus jumlah pesanan, harga, total, alamat, kemudian kita proses. Prosesnya bagaimana? Dari pelanggan setelah memilih menu, kemudian diproses, setelah menerima data pesanan, terus kemudian dilihat lagi. Biasanya kan ada ya, diklik tambah 1, tambah 2, terus tiba-tiba ada notif stok habis, makanan habis. Nah, itu adalah cek ketersediaan menu. Masih ada nggak sih menunya gitu. Kemudian kalau masih ada menunya, berarti nanti diproses harga, setelah itu disimpan oleh sistem dan dilanjutkan memproses pesanan gitu. Outputnya, pesanan berhasil dibuat, kemudian total harganya muncul, lalu rincian pesanan atau riwayat pembelian ya, itu muncul, dan proses ada kan ya, sedang berjalan. Nah kan, kalau sudah dibayar, divalidasi, berarti nanti akan muncul proses pengantaran. Kemudian selanjutnya setelah IPO, concern. Nah, ini yang terakhir, alamat harus diisi, menu harus tersedia, jumlah pesanan harus lebih dari 0. Nah, ini adalah salah satu atau ketentuan yang wajib diisi. Kalau misalkan concern alamatnya nggak diisi, ya bagaimana makanannya bisa sampai ke rumah kalian? Terus kemudian menunya harus tersedia. Kalau menunya nggak tersedia, tapi di sistemnya bisa diklik, berarti itu adalah ada apanya? Iya, ada kesalahan. Berarti dalam pemecahan masalahnya tidak sesuai karena ada errornya. Kemudian yang terakhir, jumlah pesanan harus lebih dari 0. Kalau misalkan tidak lebih dari 0, ya tidak bisa dibeli, tidak bisa diproses ya. Kalau misalkan 0, ya apa yang mau dibeli? Nggak ada. Gitu. Makanya kita harus tepat dalam memecahkan masalah. Gitu ya, paham ya? Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD ke device masing-masing, lalu nanti silahkan berdiskusi kelompok bersama teman-temannya sesuai kelompok yang sudah kita sepakati pertemuan kemarin. Oke, Ibu share. Ya, silahkan dibuka. Iya Pak. Nggak ada Pak. Ayo. Ke toilet. Boleh silahkan. Oke, sudah ya, sudah di-share ya. Ayo, boleh silahkan mulai berdiskusi dengan teman-temannya.
aja udah nih ngomong. Iya. Nama kelompoknya. Iya, tuh. Nama kelompoknya. Ya, Oh, nama anggotanya nama panggilan aja. lama panjang dong. Lama panjang. Nggak apa? Udah lah, Kak. Sabar, gue cari gambaran dulu. Bisa. Gue matiin. Matiin ya. Iya, matiin terus nyalain. Udah nih gue nih, apa-apanya. Nyalain. Matiin. Nah, udah tutup mama ya. Jadi kenapa sih? Tapi kalau kayak gini, ya apa-apa. Fokus dong, ayo nih. Guys, fokus guys. Habis dong.
Berarti sama anuan kan? Sama kayak itu ada lah. Kamu moderator tuh. Terang banget sih merahnya. Nah, itu boleh. Ini sampai ini. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Ya. Gimana? Udah bisa? Apa nih guys yang bagus guys? Ini bagus nih. Iya, emang kenapa? Gak bisa? Bisa. Ayo duduk tak. Nah, ibu mau baca. Udah bang. Iya, mana? Mana? Yang bisa back, yang baru ngapus. Yang bisa back, yang baru ngapus. Back, CTRL, back gimana back? Ya, CTRL Z. Yang back tadi siapa yang hapus? Yang hapus tadi siapa? Yang hapus siapa? Tadi gambarannya hilang. Ini punya kelompoknya ini. Kelompok 3.
Bu, semua orang udah pada hilang. Tahu bu sendiri keluar ya bu. Studi kasusnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Contoh nih. Ya? Ada. Oke, sip. Nah, ini masih aman kok. Oke, jadi sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Kelompok 1, studi kasusnya kelompok 1 adalah sistem peminjaman buku di perpustakaan. Nah, berarti kamu bahas tuh sistem peminjaman buku di perpustakaan. Dilihat dulu studi kasusnya apa, pahami, kemudian cari problem statement-nya, dan seterusnya. Kelompok 2, sistem booking lapangan sekolah. Kelompok 3, sistem presensi siswa berbasis QR. Kemudian kelompok 4, sistem pengingat tugas dan deadline siswa. Ingat ya, harus dipahami benar-benar dalam pemecahan masalahnya supaya solusinya juga tepat. Editnya punya masing-masing aja, jangan punya kelompok.
Ini ada crop. Ada Indonesia. Jangan ada ya. Sudah selesai? Nanti yang presentasi sesuai nomor kelompoknya ya. Udah kulit juga yang lain. Ibu membawa ini di sini. Minyak ibu pasang ya, awas aja. Ibu nggak bisa jaga. Kacau. Taruh di sini. Oke, Ibu. Bapak lagi ya, Bapak. Coba deh kalau misalnya dari yang hijau ke yang merah bisa nggak animasinya? Kalau di back gitu. Nggak bisa kalau Nggak bisa ya? dia tuh bisanya ngelanjut ke Oh, ini kurang ramai deh. ya apa ya? Main apa ya? Yang lucu. Soalnya udah serem. Ini lucu. Iya. Yuk kirim Valina. Lagi ya. Penguin. Mana penguin? Ini. Yang ini nggak ada ya? Yang kayak full body. Biar gemes. Tapi pro. Iya. Bisa nggak ya? Tapi kayaknya nggak apa-apa nggak sih kalau asal lagi download. Iya, kayaknya bisa. Usaha tidak menyadari hasil. Tapi ada watermark gitu. Oh, gua tahu. Oh iya. Oh nggak. Nggak kelihatan kah kalau kecil? Ini kita lock. Aozora bintang mahal. Di lock dah. Jangan berkembang biak sebelum berkembang baik. Iya. Ini juga lock.
Dibantuin di Rasanya ini rame. Dijamin doang apa dibantuin apa? Iya kan, kamu kenapa? Tambahin Parsha gue bantu. Bisa. Gini nih caranya. Download ya. Iya di download. Sumpah nggak usah ngawet. Ngakak ya. Ini bisa nggak sih ini diturunin terus kayak kita kasih lagu-lagu. Bisa kayak. Tapi ini udah di lock nggak sih sama Farel? udah golok. Ini Please deh. lihat. Ini siapa ya? Ini Gaza. namanya benerin dulu itu masih salah. Auzora. Auzora. Tadi ya. Enggak Gaza, lu pasti lu. Itu namanya dia coba. Ini kayak gini nih, yang banyak. Tuh, sekarang ini kita hilang. Ayo. Slide kita hilang. Iya. Slide kita hilang. Satu lagi mana? Ibu hilang lagi. Sabar, slide hilang. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak ada harus yang ngapus deh. Iya, siapa yang hapus? Ibu hilang lagi. Kamu jangan bisa punya kelompok orang lain. Ini hilang satu Bu, coba Bu. Slide hilang satu. Hilang satu Bu, yang merah. Itu udah keren-keren bikin transaksinya loh. Terus sama itu yang kurang yang bagian mana? Studi kaki. Dunia gua. Ya, Bu. Sudah? Sudah selesai? Kerjakan punya masing-masing ya. Yang kita fokuskan adalah pemecahan masalah. Kalau misalnya nggak ada berarti nggak bisa kan? Apa?
Ibunya datang ke sini. Dia bikin menyaksikan kenangan sampai temannya sendiri. Ini ngapain dulu coba dah. Ada pohonnya kayak gitu. Iya. Bebas. Balik itu bayar orang tua. Nyawa yatim yang siapa yang ngapus kan? Oh, udah. Bisa ada
Jangan gitu dong. Mau nah. Iya mau nanya. Punya Korel hilang, jadi diganti. Diganti nomor mana? Satu lagi mana? Nah ya. Farel nanti baca presentasi nomor 5. Ini pegang. Pura-pura, cepetan. Pegang. Bukan pura-pura ya, ini beneran ya. Ini siapa yang nama-nama elemen? Nama-nama koran-koran nama-nama koran-koran Jangan dong. oh iya well ini asik oh jadi ini ya Kelompok berapa? Ini kelompok 2 ini. Oh ini jadi kelompok. Iya kan kelompok 4. Ya? Udah ya?
Oke, sudah semua ya? Ya, Bu. Kalau sudah sesuai kesepakatan kita tadi, yang presentasi duluan adalah kelompok 1 dan yang tidak presentasi artinya nanti harus mempersiapkan satu pertanyaan. Jadi nanti temannya presentasi, yang bertanya cuman satu pertanyaan aja dari salah satu kelompok. Oke ya? Sudah siap? Siap. Boleh silahkan kelompok 1 maju. Ini satu-satu. Ini aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus dan memecahkan solusi program sederhana sistem peminjaman buku di perpustakaan yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Baik, untuk yang pertama kita akan memasuki bagian memahami kasus terlebih dahulu. Yang pertama adalah apa masalah utama pada studi kasus ini. Yang pertama adalah banyaknya perpustakaan masih menggunakan sistem manual sehingga memperlambat proses pelayanan dan menyulitkan pelacakan data. Yang kedua, siapa pengguna sistem-sistem tersebut? Pastinya ialah penjaga perpustakaan dan juga siswa peminjam buku. Yang ketiga, mengapa sistem tersebut dibutuhkan? Yaitu agar pendataan dapat lebih teratur dan juga efisien. Lanjut. Yang selanjutnya ada problem statement, yaitu sistem yang diperlukan untuk membantu petugas perpustakaan mencatat dan memantau peminjaman buku agar dapat lebih rapi, cepat, dan mudah dilacak secara efisien. Lanjut ya. Ada juga poin D, yaitu analisis IPO dan constraint. Input data, dalam kurung data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Terdiri dari 1. Nomor buku, 2. Judul buku, 3. Stok buku, 4. ID anggota, 5. Nama anggota, 6. Tanggal pinjam, dan 7. Tanggal kembali. Selanjutnya adalah proses atau langkah yang akan dilakukan oleh sistem, yaitu sistem akan menerima data, lalu akan memeriksa ketersediaan buku tersebut di perpustakaan, dan mengubah status buku menjadi dipinjam. Sistem juga akan mendata tanggal peminjaman dan pengembalian, dan menampilkan status peminjaman berhasil. Selanjutnya adalah output, yaitu informasi apa yang akan dihasilkan oleh sistem, yaitu ada status peminjaman buku, jadwal pengembalian buku, dan informasi stok buku terbaru. Selanjutnya yang terakhir ada constraint, yaitu aturan atau batasan pada sistem, yaitu satu anggota hanya dapat meminjam satu buku, batas waktu peminjaman hanya seminggu, penerapan denda untuk keterlambatan, dan kondisi buku harus tetap seperti saat dipinjam. Rancangan solusi. Tuliskan alur solusi dalam 5-8 langkah yang runtut. Yang pertama ada petugas memasukkan nama siswa dan kelas. Yang kedua, petugas memasukkan kode buku dan judul buku. 3. Sistem memeriksa apakah buku tersedia. 4. Jika buku tersedia, sistem mencatat data peminjaman. 5. Sistem menentukan tanggal pengembalian. 6. Sistem mengubah status buku menjadi dipinjam. 7. Sistem menampilkan informasi peminjaman berhasil. 8. Petugas memberikan buku kepada siswa. Baik, ada
Untuk kesimpulannya, sistem peminjaman buku diperlukan agar pencatatan lebih rapi, proses lebih cepat, dan buku yang dipinjam dapat dilacak dengan jelas. Terima kasih. Oke teman-teman, berikut adalah penyampaian materi dari kelompok 1. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok kami? Silahkan. Oke, aku Trista dari kelompok 4 izin bertanya. Kalau misalnya buku yang pengen kita pinjam ini tidak tersedia, nah itu apa sih yang bakal terjadi? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh Janet. Saat stok buku tidak tersedia, maka dalam sistem akan menampilkan bahwa buku tidak dapat dipinjam. Statusnya lagi dipinjam atau habis. Maka dari itu, siswa yang mau meminjam harus mencari buku lain. Segitu dari saya, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sudah sesuai dengan logika ya, secara logis ya. Tadi pertanyaannya adalah apabila tidak ada buku, bagaimana sistem akan memproses? Betul. Keputusan logikanya sudah benar. Jadi kalau bukunya nggak ada ya berarti ya harus nunggu dulu bukunya kembali baru bisa dipinjamkan lagi. Oke. Berarti sudah memahami kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya berarti kelompok 2, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis studi kasus dan merancang solusi program sederhana sistem booking lapangan sekolah. Dengan saya sendiri, Zahra Tunisa Rauf, dan rekan-rekan saya bernama Saya Febi Audi Rafiski. Raffi Ahmad Belgi. Saya Rehwa Ozora Bintang Marso. Saya Keira Naira. Saya Ahmad Gaza. Baik, untuk pertama yaitu pahami kasus akan dijelaskan oleh Febi Audi. Baik, kita masuk ke pahami kasus. Yang pertama, apa masalah utama pada studi kasus kalian? Yaitu jadwal lapangan sering bentrok karena belum ada pencatatan yang rapi. Nah, yang kedua, siapa pengguna sistem tersebut? Yaitu siswa, guru olahraga, pembina ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, mengapa sistem tersebut dibutuhkan? Agar penggunaan lapangan lebih teratur. Selanjutnya, lanjutkan oleh Raf. Oke, yang kedua ada problem statement. Tuliskan salah satu kalimat problem statement. Sistem diperlakukan untuk membantu sekolah mengatur jadwal penggunaan lapangan agar tidak bentrok dan lebih tertib. Setelah itu dianalisis IPO plus constraint. Pada inputnya itu nama kelas atau ekstrakurikuler, tanggal penggunaan, jam penggunaan, dan jenis kegiatan. Prosesnya, sistem menerima data pemesanan, sistem memeriksa jadwal yang tersedia, sistem menyimpan jadwal booking, sistem menolak jadwal yang bentrok, dan sistem menampilkan jadwal yang berhasil. Untuk output, informasi apa yang dihasilkan oleh sistem, itu yang pertama ada status booking, kedua jadwal penggunaan lapangan, ketiga informasi bentrok atau tersedia, constraint atau aturan batasan pada sistem. 1 jam hanya untuk 1 pengguna, tanggal dan jam harus diisi, jadwal tidak boleh bentrok, penggunaan harus sesuai waktu yang disetujui.
Rancangan solusi. Tuliskan alur solusi dalam rancangan solusinya. 1. Pengguna memiliki tanggal dan jam. 2. Sistem memeriksa ketersediaan lapangan. 3. Jika tersedia, sistem menerima booking. 4. Sistem menyimpan data kelas atau ekstrakurikuler. 5. Sistem menampilkan jadwal berhasil disimpan. 6. Jika bentrok, sistem memberi peringatan. 7. Pengguna memilih jadwal lain. 8. Sistem memperbarui jadwal lapangan. F. Kesimpulan. Kesimpulannya, sistem booking lapangan memudahkan pengaturan jadwal agar tidak bentrok. Baik, itu dia dari penjelasan kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan jika kurang dipahami? Ya, boleh. Ya, saya Revalino Nasyuki ingin bertanya, apabila ada 2 kelas nih yang mau mesen nih, tapi di jam yang sama, itu gimana? Baik, pertanyaan bagus dari Revalino. Saya izin menjawab. Jadi, bagaimana jika ada 2 kelas yang membooking lapangan yang sama? Nah, kalau kayak gitu, nanti sistem akan memilih jadwal yang lebih dulu. Jadi, sistemnya siapa cepat dia dapat. Nah, nanti jika salah satu pemesan itu tidak mendapat jadwal yang diinginkan, sistem akan memberikan jadwal lain yang kosong. Jadi tidak bentrok untuk pemesanan lapangan gitu. Sudah dipahami? Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus ya. Berarti kelompok 2 juga sudah paham. Tadi pertanyaannya bagaimana apabila ada yang bentrok? Tinggal dilihat yang lebih dulu yang mana. Jam yang lebih dulu yang mana berarti dia yang diperbolehkan meminjam. Artinya sistem merecord, mengambil sebuah keputusan. Yang mana yang lebih dulu. Begitu. Logika yang bagus. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cara menganalisis studi kasus dan merancang solusi program sederhana sistem pengelolaan peminjaman alat laboratorium yang akan dipresentasikan dari teman-teman saya. Yang pertama, pahami kasus. 1. Apa masalah utama pada studi kasus kalian? Peminjaman alat laboratorium masih dicatat secara manual, sehingga sering terjadi kesulitan mengetahui alat yang dipinjam, siapa peminjamnya, dan kapan harus dikembalikan. Lalu yang kedua, siapa pengguna sistem tersebut? Jawabannya petugas laboratorium, guru, dan siswa. Yang ketiga, mengapa sistem tersebut dibutuhkan? Agar pencatatan peminjaman alat lebih rapi, alat mudah dilacak, dan keterlambatan pengembalian dapat diketahui. Lalu ada problem statement-nya. Sistem diperlukan untuk membantu petugas laboratorium mencatat data pinjaman alat agar dapat lebih rapi, mudah dilacak, dan mempermudah pengawasan pengembalian secara efisien. D. Ada analisis IPO plus constraint, input, data apa saja yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Nama siswa, kelas, nama alat, kode alat, tanggal pinjam, tanggal kembali, jumlah alat yang dipinjam. Proses, langkah atau proses yang dilakukan sistem. Sistem menerima data peminjam, sistem menerima data alat yang akan dipinjam. Sistem memeriksa ketersediaan alat,
mencatat data peminjaman, menentukan tanggal pengembalian, mengubah status alat menjadi dipinjam, menyimpan data peminjaman. Output, informasi apa saja yang dihasilkan oleh sistem. Data peminjaman alat berhasil disimpan. Nama peminjam, nama dan kode alat, jumlah alat yang dipinjam, tanggal pengembalian. Oke. Constraint atau aturan atau batasan pada sistem. Alat Oke. Kelihatan, Cuk. Constraint. Buka kurung, aturan atau batasan pada sistem. Alat harus tersedia. Yang kedua, kode alat harus sesuai. Yang ketiga, nama siswa harus diisi. Yang keempat, jumlah alat yang dipinjam. Jumlah alat. Kenapa? Ada yang lucu. Gak apa-apa ya, lanjut. Nanti baru diceritakan. Lucu, Bu. Oke. Jumlah alat yang dipinjam tidak boleh melebihi stok. Kelima, lama peminjaman. Maksimal sesuai aturan atau laboratorium. Oke, buat berikutnya adalah rancangan solusinya. Ada 5 sampai 8 langkah. Pertama, petugas memasukkan nama siswa dan kelas. Kedua, petugas memasukkan kode alat, nama alat, dan jumlah alat yang dipinjam. Ketiga, sistem memeriksa apakah alat itu tersedia. Keempat, jika alat tersedia, sistem mencatat data peminjamannya. Kelima, sistem menentukan tanggal pengembalian alat. Keenam, sistem mengubah status alat menjadi dipinjam. Ketujuh, sistem menampilkan informasi peminjaman berhasil. Dan terakhir, petugas menyerahkan alat kepada siswa. Kesimpulan dari semua ini adalah sistem peminjaman alat laboratorium diperlukan agar pencatatan lebih rapi, proses peminjaman lebih cepat, dan alat yang dipinjam dapat dilacak dengan jelas. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belakang. Terakhir. Ya. Oke, Agung, silakan. Baik, saya dari kelompok 1 ingin menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana jika apabila stok alat tinggal 1 tapi ada 2 siswa yang ingin meminjam, bagaimana keputusan sistem? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dari Agung. Terima kasih, Agung. Jika ada 2 permintaan yang harus dihadapi, kita hanya bisa meminjam ke permintaan yang terlebih dahulu yang meminjam. Jadi kita sistem hanya meminjamkan kepada yang meminta permintaannya lebih dulu. Yang permintaan selanjutnya itu tidak dapat diproses dan harus menunggu alat itu harus dikembalikan. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Betul ya? Jawaban yang cukup logis. Berarti sama ya, hampir sama seperti kelompok 2. Kurang lebih sama ya. Berarti jawabannya logikanya harus menunggu alat yang dipinjam oleh orang lain sampai dikembalikan baru
Peminjam yang kedua bisa meminjam alat tersebut yang sama. Oke, terima kasih kelompok 3 dan terakhir kelompok 4, silakan. Siapa yang mau belajar? Satria. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Anggi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menganalisis studi kasus dan merancang solusi program sederhana sistem pengingat tugas dan deadline siswa yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Sebelum itu saya kenalkan dulu kali ya anggota kelompok-kelompok saya. Perkenalkan, namaku Bibil. Kenalin, nama aku Trista. Aku Abigail. Kenalkan, nama saya Alfa. Nama saya Faris. Oke, kita akan masuk ke presentasi yang kita Sini sebelumnya kita pahami dulu kasusnya. Jadi, apa masalah utama pada tadi kasus ini? Jadi banyak siswa lupa mengerjakan tugas, lalu juga mengumpulkan tugas karena tidak mencatat deadline-nya dengan baik. Nah, siapa sih pengguna sistem-sistem ini? Nah, biasanya itu guru dan siswa. Kenapa sih sistem tersebut ini dibutuhin? Nah, supaya siswa dapat mengetahui daftar tugasnya apa aja, lalu juga pengumpulan deadline-nya, terus juga tugas-tugas apa sih yang belum dikerjakan, seperti itu. Nah, problem statement-nya itu sistem diperlukan untuk membantu siswa mencatat dan memantau tugas sekolah agar dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu, lalu juga teratur, seperti itu. Selanjutnya, analisis IPO plus constraint. Pertama ada input, itu isinya data apa aja yang harus dimasukin ke dalam sistem. Pertama ada nama siswa, kelas, mata pelajaran, judul tugas, tanggal deadline, sama status tugas. Selanjutnya ada proses atau langkah yang dilakukan oleh sistem. Yang pertama, sistem akan menerima data tugas dari pengguna. Setelah itu, sistem akan menyimpan judul tugas dan deadline. Selanjutnya, sistem akan memeriksa tanggal deadline. Setelah itu, sistem akan membandingkan tugas yang sudah selesai dan belum selesai. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar tugas. Setelah itu, sistem akan memberi pengingat tugas yang mendekati deadline. Baik, selanjutnya ada output, informasi apa saja yang dihasilkan oleh sistem. Yang pertama ada data tugas berhasil disimpan. Yang kedua ada daftar tugas siswa. Yang ketiga ada tanggal deadline tugas. Yang keempat status tugas selesai atau belum. Yang kelima pengingat tugas yang mendekati batas waktu. Selanjutnya ada constraint, aturan atau batasan pada sistem. Yang pertama judul tugas harus diisi, yang kedua tanggal deadline harus valid, yang ketiga setiap tugas harus memiliki mata pelajaran, yang keempat status tugas hanya boleh selesai atau belum selesai. Lalu untuk rancangan solusi ada 5-8 langkah yang runtut. Yang pertama, siswa memasukkan nama kelas dan mata pelajaran. Yang kedua, siswa memasukkan judul tugas dan tanggal deadline. Yang ketiga, sistem menyimpan data tugas ke dalam daftar. Keempat, sistem memeriksa deadline setiap tugas. Kelima, sistem membandingkan tugas yang sudah selesai dan belum selesai. Keenam, sistem menampilkan daftar tugas siswa. Ketujuh, sistem memberikan pengingat untuk tugas yang mendekati deadline. Dan yang kedelapan, siswa memperbarui status tugas setelah selesai dikerjakan. Kesimpulannya, sistem
Pengingat tugas diperlukan agar siswa lebih tertib, mencatat tugas, mengetahui deadline, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke teman-teman, itu saja penjelasan tentang menganalisis studi kasus sistem pengingat tugas dan deadline siswa. Adakah yang ingin bertanya mengenai sistem pengingat tugas dan deadline siswa? Oke. Bagaimana sistem mengetahui tugas mana yang harus diberi pengingat? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Sistem akan membandingkan tanggal sekarang dengan tanggal deadline-nya. Jika tanggal deadline-nya sudah makin dekat dan tugas tersebut belum diselesaikan, maka sistem akan memberikan pengingat. Sudah cukup jawabannya? Oke, itu saja. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bakar ikan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Bagus ya, ada partnernya. Tadi apa partnernya terakhir? Oke. Betul. Bagaimana cara mengingat waktu? Ya, kita tinggal set aja timernya di sistemnya ya. Kita atur timernya supaya nanti ketika orang-orang yang meminjam, ketika sudah mendekati tanggal pengembaliannya, maka akan memunculkan notifikasi. Ingat, 1 hari lagi buku akan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ibu senang sekali hari ini teman-teman kelas 11A sudah aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan menjawab, dan presentasi. Berarti bisa kita simpulkan ya? Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ketika membuat pemrograman? Iya, betul. Yang pertama adalah kita harus menganalisis masalahnya. Lalu kemudian apa? Iya, problem statement. Lalu selanjutnya? Menentukan input, proses, output, dan constraint. Selanjutnya? Iya, betul. Selanjutnya, setelah semuanya sudah selesai dipahami, kemudian input, proses, concern, selanjutnya yang terakhir adalah mendesain solusi. Karena hari ini kita belajarnya adalah proses pemrograman, dan setelah selesai kita pelajari proses pemrograman, maka dari kesimpulan pembelajaran hari ini, menindaklanjuti minggu depan kita akan belajar mengenai mendesain solusi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan refleksi kepada kalian, dan Ibu sudah mengirimkan bentuk refleksinya. Silahkan dibuka di komputer masing-masing, silahkan diisi. Mana? Ya. Oke, sangat paham. Bagus. Sangat paham, sudah bisa membedakan mana problem statement, mana studi kasus, mana input, proses, output, concern. Alhamdulillah paham, bagus. Sangat asik, seru, mantep. Apa ini? Wih, ada apinya, membara. Bagus.
Oh, ini apa ini? Apalagi asik-asik. Oh iya, bagus. Berarti semuanya sudah pada paham ya? Oke, kalau sudah pada paham, nih, very understand, boys. Aplaus dulu dong buat kelas 11A. Oke, karena sesi presentasi sudah selesai dan materi pembelajaran juga sudah selesai, Ibu mengingatkan kembali minggu depan kita akan belajar mengenai mendesain solusi. Oke, mungkin cukup itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum meninggalkan kelas, Ibu ingatkan keluar dari lab harus mematikan komputer, memasukkan kursi ke dalam meja, membuang sampah apabila ada sampah. Bisa dipahami? Oke. Silahkan kita tutup ya. Tadi diawali dengan doa, berarti kita tutup juga dengan doa. Silakan Farel lagi, boleh dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih.